Bosan sama HP mid-range yang gitu-gitu aja? Cari yang bentuknya beda tapi masih tetap keren? Nih, kenalin Realme Neo 7 Turbo. Wih, namanya aja udah gaming-gaming banget ya. Emang benar, pengalaman gaming di sini tuh beda guys. Apa sih yang bikin beda? Yuk kita bahas. Let's go! Boxnya berwarna hitam polos seperti ini. Ada tulisan Neo 7 Turbo di tengahnya. Paket penjualannya sih ya standar aja ya guys. Terdapat lembar dokumen, SIM tray ejector, dan softcase bening yang cukup tebal. Lanjut ada lagi ya, tentunya Realme Neo 7 Turbonya. Di dalamnya disertakan lagi ada kabel dan kepala charger 100 watt. Yang nyenengin sih waktu lihat bentuk HP-nya ini. Desainnya semi transparan, kelihatan kayak ada mesin di balik casing. Kalau biasanya HP mid-range yang aman-aman aja dengan warna polos, Neo 7 Turbo tampil dengan vibe yang lebih futuristic. Ada logo flash dart yang kesannya kayak nunjukin kalau smartphone ini tuh kenceng. Pilihan warnanya ada clear black dan clear grey. Yang satu misterius, yang satunya elegan futuristic. Nah, aku ambil yang clear grey nih. Tapi jangan salah ya guys, HP ini tuh bukan cuma menang di cakepnya doang, tapi juga sudah tersertifikasi IP66, IP68, dan bahkan IP69. Jadi hujan-hujanan masih oke, kecemplung sebentar aman, bahkan kena semprotan air bertekanan pun nggak panik. Cocok ya buat kamu yang suka heboh main game sambil minum es teh jumbo. Kalau ketumpahan ya HP-nya ini masih selamat. Paling cuman ribet bersihin mejanya doang. Hehe. Tapi ada satu nih yang cukup berasa guys. HP-nya lumayan tebel nih dengan 8,6 mm. Wajar sih karena baterainya kan gede banget nih. Tapi overall aku suka banget sih. Looknya kayak kalem tapi tetap futuristik lah. Asik deh dilihatnya. Di bagian depan Realme kasih layar OLED 6,8 inci dengan resolusi 1280 x 2800. Refresh rate 144 Hz, jadi scrolling, gaming, atau cuma iseng buka medsos, semua jadi terasa mulus banget. Saat dites tingkat kecerahannya, hasilnya cukup lumayan nih guys. Dalam kondisi normal, layar bisa mencapai sekitar 600 sampai 700 nits. Kalau diaktifin mode ekstra, puncaknya bisa tembus 1000 nits. Jadi kalau dipakai di luar ruangan siang-siang, layarnya tetap enak dipandang tanpa bikin mata harus nyipit-nyipit gitu. Harusnya sih mau kondisi se-ekstrim apapun masih aman ya untuk layarnya, karena Realme sendiri klaim bisa mencapai 6500 nits. Urusan warna juga fleksibel, karena ada beberapa mode yang bisa dipilih. Mode Vivid cocok buat kamu yang kepengen tampil lebih nendang. Mode Natural lebih adem, sementara mode Pro bisa ngasih akurasi maksimal sampai 100% sRGB dan 100% DCP-3. Yang pas banget buat editing foto atau video. Terus buat kamu yang suka nonton atau main game lama, Realme juga ngasih PWM dimming 4608 Hz. Efeknya mata nggak gampang capek meskipun layar terang banget. Jadi ini bukan cuma menang di angka besar doang, tapi emang ada rasa nyaman sewaktu dipakai. Mesin utamanya adalah MediaTek Dimensity 9400E. Walaupun bukan varian ultra premium, tapi performanya ini udah lebih dari cukup buat ngelibas game AAA mobile, editing video, atau multitasking berat. GPU-nya Immortalis G720MC12 juga punya dukungan ray tracing, jadi visual game bisa semakin realistis. Supaya nggak gampang panas, Realme nyiapin vapor chamber 7700 mm kuadrat plus sistem GT Engine 2.0. Realme klaim rendering bisa 30% lebih efisien dan itu kerasa waktu main game grafis tinggi. Frame rate stabil lebih lama. Jadi buat gamer, HP ini udah lebih dari cukup sih. Dan bener-bener ditujukan buat performa. Dan chipset Dimensity 9400E jelas bukan main-main ya guys. Angka benchmarknya juga tinggi. Dengan skor Antutu yang tembus lebih dari 2 juta, GPU Mark yang nyentuh angka 1,2 juta, dan hasil Geekbench di kisaran 2000-an untuk single core, serta hampir 7000 untuk multicore. Tes 3D Mark juga langsung mentok nih, dan GFX Bench juga nunjukin performa grafis yang stabil. Tapi ada yang lumayan terlihat saat dipakai CPU throttling test selama 30 menit. Performa rata-ratanya masih di sekitar 51%. Mungkin karena panas HP-nya yang lumayan tinggi. Memang ada penurunan kalau dipaksa terus-terusan sih, tapi setidaknya HP ini nggak gampang berubah jadi kompor. Dan kebukti sewaktu kita tes main game, ini masih tetap dingin loh guys. Pertama, Genshin Impact di setting grafik tertinggi dan frame rate 60 fps. Selama 15 menit, rata-rata FPS ada di 59 fps. Dengan drop terendah di kisaran 54 fps saat kondisi lagi ramai. Suhu maksimalnya pun masih aman banget di 38 derajat. Lanjut ke PUBG Mobile dengan setting smooth dan frame rate ekstrim, hasilnya rata-rata stabil di 58 fps dengan drop ke 55 fps. Dan suhu maksimal yang lebih adem lagi, cuman 36 derajat. Buat aku ini cukup membuktikan kalau Neo 7 Turbo bukan cuman kenceng tapi juga stabil saat dipakai buat main game berat. Checklist nih buat para gamers.
Sektor kamera memang bukan fokus utama Neo 7 Turbo, tapi bukan berarti asal-asalan. Kamera utamanya pakai 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX882. Ada OIS, jadi hasilnya cukup tajam dan stabil. Ada juga kamera ultrawide 8 megapiksel yang oke lah buat foto landscape atau rame-rame. Kamera depannya 16 megapiksel. Perekaman video juga udah mantep nih guys. Bisa 4K 60 fps di belakang dan 1080p 60 fps di depan. Jadi buat vlog santai sih harusnya masih aman ya. Kalian lihat sendiri ya hasil tangkapan kamera menggunakan Realme Neo 7 Turbo ini. Nah yang ini adalah perekaman di 1080 60 fps. Kita coba sambil jalan juga. Untuk dynamic range kayak gini, awan-awannya masih kelihatan jelas ya, lagi cerah. Trik sekali. Untuk zoomnya, dia bisa zoom tapi nggak bisa pindah lensa ya. Kayak gini. Boleh lihat warna-warna juga bagus. Untuk stabilisasinya juga masih oke. Gimana menurut kalian? Di komen aja ya. Nah kalau ini untuk fitur ultra steady-nya, dia bisa berjalan di 1080 60 fps untuk maksimal ya. Kita sambil turun tangga, lihat stabilisasinya bagus apa enggak ya. Yes. Nah sambil jalan, terus dynamic range, warna-warna bagus ya. Nah untuk ini yang di 4K 30 fps. Nih untuk 4K 30 fps nya kita coba jalan ke dalam aja kali ya. Lihat. Oke. Sambil jalan, dynamic range-nya gimana? Ya. Cukup bagus sih kalau dari preview ya. Nanti kita lihat hasil processingnya gimana. Terus dia bisa zoom juga 2 kali. Tetap nggak bisa pindah lensa, baik ke lensa ultrawide ataupun kamera depannya. Kalau ini perekaman di 4K 60 fps. Kita masih sambil jalan buat ngelihat stabilisasinya. Oke. Kita coba zoom 2 kali, terus sambil jalan juga. Kayak gini hasilnya. Dan ini miranya kayak gini. Kalau dari preview dia masih stabil ya, cuman nanti kita lihat gimana hasilnya. Nah untuk kamera depannya dia bisa ngerekam di 1080 aja, jadi nggak bisa di 4K. Dan ini untuk resolusi 1080 30 fps nya. Kira-kira kayak gini untuk dynamic range nya, kalian bisa lihat. Kalau dari preview sih cukup oke. Ini 1080 30 fps. Nah kalau ini untuk perekaman 1080 60 fps. Ini cuma beda di fps aja. Dynamic range masih cukup sama ya. Terus kita ambil jalan. Gimana menurut kalian? Nah ini adalah video perekam malam dari Realme Neo 7 Turbo di 1080 60 fps. Kita sambil jalan. Kayak gini hasilnya. Untuk lampu-lampu juga masih bagus. Terus gedung-gedung juga bagus ya. Hasilnya kayak gini sambil jalan. Dia nggak bisa pindah-pindah lensa ya. Untuk 1080 60 fps ya. Itu hasilnya. Cukup oke kalau dilihat dari preview. Nah ini untuk perekaman 4K 60 fps. Hasilnya kayak gini. Kalau kita lihat ke lampu-lampu, terus ke pemandangan gedung, masih kelihatan bagus ya di 4K 60 fps. Terus daun-daun sambil jalan kayak gini hasilnya. Gimana menurut kalian? Boleh di komen aja pendapat kalian tentang hasil video malamnya. Nah ini untuk perekaman di 1080 60 fps. Ini untuk kamera depannya, stabilisasi juga masih bagus. Untuk bagian backgroundnya masih kelihatan jelas. Terus juga mukanya juga cukup terang ya. Bisa lihat lampu-lampunya, highlightnya kayak gitu. Stabilisasinya juga bisa dilihat langsung. Performa kenceng, kamera lumayan, baterainya rajanya nih guys.
Baterainya 7200 mAh. Iya bener, angka ini bukan salah ketik ya. Sejauh ini jadi baterai paling gede di jajaran Realme. Buat penggunaan normal, HP ini bisa tembus 2 hari lebih tanpa ngecas. Kalau pemakaian berat kayak gaming plus streaming, tetap bisa awet seharian penuh tanpa was-was. Dan yang bikin makin menarik, ada fast charging 100 watt. Realme klaim dari 0 ke 50% cuman 18 menit dan penuh 47 menit. Ada juga fitur bypass charging. Jadi kalau kamu lagi ngegame sambil ngecas, dayanya langsung dialihkan ke perangkat tanpa bikin baterai cepat manas atau cepat rusak. Wih, makin lengkap kan? Tapi bukan cuma itu guys. Realme ini menggunakan Realme UI 6.0 berbasis Android 15. Secara tampilan masih khas Realme. Ringan, colorful, gampang dipakai. Ada tambahan fitur Fluid Cloud 2.0 ala Dynamic Island, jadi notifikasi lebih interaktif. Fitur AI di sini juga bukan cuma ada doang, beneran berfungsi kok guys. Seperti ada object removal buat hapus orang nyasar di foto, sampai rangkuman audio jadi teks otomatis. Buat pelajar atau pekerja, fitur ini cukup membantu. Jadi bukan cuma gaya-gayaan ya, tapi ada manfaat yang bikin lebih praktis. Kalian kalau udah terbiasa menggunakan AI seperti ini pasti akan tahu juga deh guys seberapa bergunanya fitur-fitur AI yang ada di HP ini. Oh iya, yang menarik lainnya ada chip jaringan esports yang khusus mengatur kestabilan koneksi saat main game online. Jadi sinyal wifi lebih konsisten, gak gampang drop. Neo 7 Turbo ini kayaknya dibuat untuk kamu yang butuh HP tahan lama, baterai badak, layar super terang, dan performa yang kencang. Cocok buat gamers, content creators, atau siapapun yang malas ngecas tiap beberapa jam sekali. Tapi kalau kamu tipenya penggila kamera fancy atau butuh fitur premium kayak wireless charging dan jaminan update panjang, mungkin bakal ngerasa ada yang kurang. Jadi intinya HP ini bukan seperti si aman buat semua orang ya guys, tapi lebih ke teman tempur buat kamu yang suka performa dan daya tahan baterai ekstrim. Buat gaming di harga seginian sih udah lengkap banget cuy. Gimana? Udah tertarik belum buat beli si Realme Neo 7 Turbo ini? Dari segi gaming sih ya udah sangat mumpuni ya. Kita tunggu aja nih kira-kira bakal masuk Indonesia nggak ya? Kalau dari harga sewaktu belinya sih kisaran 4-6 juta rupiah. Masih masuk akal sih harganya. Tapi nggak tahu ya kalau masuk Indo jadi berapa harganya. Soalnya ini beneran bisa dibilang killernya flagship killer kali ya. Oke guys, jadi itu dia review Realme Neo 7 Turbo. Semoga bisa bermanfaat buat kamu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.